Kalau kita bicara tentang online, ya, itu bukan barang baru. Itu adalah berita lama. Tapi kalau kita bicara tentang sosial media, nah ini baru disebut dengan berita baru. Belakangan ini kita melihat beberapa tayangan pengakuan dari sahabat-sahabat kita yang harus berurusan dengan pihak kepolisian atau pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan aktivitas sosial mereka di dunia media sosial, apakah itu di YouTube, di Facebook, di Instagram maupun juga di Twitter dan banyak sekali platform-platform yang lain. Nah, dalam pengakuan sahabat-sahabat kita itu mereka mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan. Jadi apa yang mereka sharingkan itu tidak by design untuk bermaksud melukai atau mencederai orang lain. Terlepas dari pengakuan sahabat-sahabat kita ini, kita berharap ya ini menjadi pembelajaran bukan hanya buat sahabat-sahabat kita itu, tetapi buat kita semua penggiat-penggiat aktivitas sosial atau media sosial untuk belajar banyak dari hal-hal tersebut. Tetapi di sini saya ingin memberikan beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Ada satu kondisi yang menurut saya perlu diketahui oleh kita semua, bahwa kasus demi kasus yang bergulir yang terjadi di ruang publik kita, ruang media sosial ini sesungguhnya ya terjadi oleh karena apa yang disebut dengan minimnya pengetahuan terkait dengan apa itu media sosial. Realitas media sosial itu ya mungkin dipersepsi seolah-olah ruang media sosial itu adalah ruang maya, ruang yang bertolak belakang atau tidak asimetris atau tidak sebangun dengan ruang yang kita hidupi sehari-hari atau yang kita sebut dengan realitas kehidupan nyata sehari-hari. Nah, saya lebih melihat di situ bahwa kita belum mengakar pada pemahaman tentang apa sesungguhnya ruang media sosial itu. Ungkapan mengatakan online is old news. Online in media sosial is today news. Social media is not a subset of the internet. Social media is internet. Jadi ini mau mengatakan begini, bahwa kalau kita bicara tentang online, ya itu bukan barang baru, itu adalah berita lama. Tapi kalau kita bicara tentang sosial media, nah ini baru disebut dengan berita baru, berita hangat. Bahkan ditegaskan di situ bahwa sosial media bukan bagian dari internet, tetapi sosial media itu adalah internet itu sendiri. Ya, kutipan ini membawa kita pada sebuah kesadaran. Kita tidak bicara lagi lalu bicara tentang dunia online. Kita bukan bicara lagi dunia internet. Kita bicara sesungguhnya dunia yang disebut dengan sosial media atau media sosial. Inilah kenyataan atau realitas yang harus kita terima. Sebagian besar penduduk kita, masyarakat kita yang melek teknologi telah mengambil keputusan untuk berumah, ya, untuk berdiam atau tinggal di dalam ruang yang namanya ruang media sosial. Bagaimana kemudian ini kita harus berperilaku di dalam media sosial, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang harus kita jawab atau kita miliki jawabannya. Sebab tanpa jawaban yang baik, jawaban yang konstruktif terkait kenyataan itu, ya kita bisa berakhir di penjara. Nah, kita akan membincangkan. Saya ingin membawa kita semua untuk memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan ungkapan bahwa media sosial isn't market. Ya, media sosial itu bukan pasar. Dia bukan bicara tentang kapitalisasi pasar atau mungkin kapitalisasi personal branding. Media sosial bukanlah tempat bagi kita untuk membangun mengkonstruksi kesadaran kita bahwa di sanalah kita akan melambung, melesat
menjadi orang yang kemudian ya bukan saja menjadi pribadi-pribadi yang populer, tetapi pribadi-pribadi yang akan menjalankan misi yang disebut dengan misi influencer, misi untuk menyampaikan ya sesuatu yang dapat memengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Media sosial ini harus dipahami sekali lagi adalah ruang tinggal kita, ruang kebersamaan kita untuk saling ya membuat kehidupan orang lain itu ya, jauh lebih kuat. Membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan dalam hidup ini. Sehingga kita mau bicara bahwa ya, social media more than a technology. Ya. Media sosial itu lebih dari sekedar bicara soal teknologi. Ya. Media sosial itu kita bicara tentang apa yang disebut dengan ya ruang sosial, ruang psikis, ruang psikologi, ruang hal-hal yang lain yang mungkin kita sebut ruang keberagamaan, di mana kita ya menghadirkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan keberagamaan kita. Ketika kita mau masuk ke dalam dunia yang kita sebut dunia online, di sini kita harus memahami apa disebut dengan realitas keonlinean, atau dalam bahasa-bahasa yang sering disebut orang adalah bagaimana kita realitas kemayaan. Banyak orang yang membagi antara dunia sosial media dan di luar media sosial itu dalam istilah-istilah yang kita sebut dengan ya, yang pertama adalah ruang offline dan yang kedua adalah ruang online. Ada juga yang mendefinisikan ruang offline adalah ruang nyata, sementara ruang yang online, yang tadi offline itu adalah ruang nyata, yang online adalah ruang maya. Ya. Tetapi harus disadari bersama bahwa kemayaan dari ruang yang namanya sosial media itu adalah kemayaan yang nyata. Apa yang sesungguhnya berlaku di dalam dunia nyata ini, itu sebangun dengan itu berlaku pada dunia maya itu. Apa tandanya? Pertama harus kita sadari, ya, harus kita bangun kesadaran bahwa ruang yang namanya ruang online itu, ruang maya itu adalah ruang yang telah dimasuki oleh pribadi-pribadi, anasir-anasir atau unsur-unsur yang nyata, yang dapat disentuh, yang dapat diukur, ya, yang dapat dirasakan dan seterusnya. Dan ini juga akan menambah satu kesadaran kita bahwa ruang yang kita sebut sebagai ruang maya itu telah diregulasi, ya, artinya telah diatur oleh mereka-mereka, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga politik untuk bagaimana mengatur lalu lintas aktivitas di dalam ya dunia yang namanya ruang maya atau ruang online itu. Dengan kata lain mau mengatakan bahwa tidak ada lagi sesungguhnya antara batas-batas yang harus dipertahankan baik dalam kesadaran pikiran kita maupun dalam realitas keseharian kita, bahwa ruang itu terbagi, ya, dia tidak terbagi, dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beraktivitas di dunia offline dan kita beraktivitas di dunia online, itu sesungguhnya kita sedang melakukan aktivitas yang sifatnya ya sebangun, simetris. Ya, tidak ada pembedaan antara yang maya dan yang nyata di dalam konteks realitas sosial media. Apa yang berlaku, yang Anda katakan, yang kita katakan di dalam ruang media sosial, itu adalah sesuatu yang sama, sebangun, simetris dengan apa yang kita katakan dalam dunia offline atau senyatanya sehari-hari kita. Nah, disinilah letaknya kesadaran yang harus kita bangun. Sekali lagi, bahwa kita tidak bicara soal teknologi semata-mata, tapi kita bicara tentang relasi sosial, di mana kita satu dengan yang saling membutuhkan, saling menguatkan, saling memberikan dukungan, supaya setiap orang ya mendapatkan hak mereka, setiap orang mendapatkan media pertumbuhan bagi hidupnya, setiap orang mendapatkan penghormatan atau rasa hormat, respect dari orang lain satu dengan yang lain. Dan ini penting bagi siapapun yang ingin beraktivitas atau memutuskan tinggal, ya, bermigrasi juga atau mematok kaplingan ya, ruang tinggal apakah dalam aplikasi Facebook atau Instagram, Twitter atau juga YouTube. Ya, jadi
pengetahuan tentang apa itu ya, kenyataan ruang media maya itu perlu benar-benar menjadi bekal bagi kita, siapa saja yang ingin berumah di dalam sosial media. Nah, kita tahu ya, kejatuhan dari beberapa sahabat-sahabat kita sekali lagi ya, memang dapat dikatakan sebagai bagian dari unsur ketidaksengajaan. Tetapi saya sekali lagi ingin menekankan bahwa itu berlangsung atau terjadi oleh karena minimnya pengetahuan tentang apa itu ruang media sosial, apa itu ruang maya, apa itu ruang online. Ya, sekiranya kita memiliki ya basis pengetahuan yang cukup untuk memaknai tentang ruang online, ruang maya itu, maka sangat diyakinkan bahwa kita akan memiliki apa yang disebut dengan sikap kehati-hatian di dalam rangka untuk memasuki ya, ruang itu. Sekali lagi, di dalam ruang media sosial, khususnya ruang online itu, ruang maya, berlaku apa yang disebut dengan sliding. Ya, sliding itu adalah satu momentum ketergelinciran. Ya, saya mau bahasakan seperti itu, bahwa ruang media sosial itu ruang yang sifatnya sangat licin. Ya, satu kali kita ya, menyampaikan satu kata atau satu materi, ya, itu bisa saja membuat kita akhirnya jatuh, terperosok, ya, atau membuat orang lain jatuh. Sebab bagaimanapun juga di luar sana, di dalam ruang media sosial itu, ya, ada banyak orang yang bisa saja mengutip perkataan-perkataan atau materi kita dan kemudian melakukan bias pemberitaan. Ya, kita tahu ya, daya replikasi, daya pengkopian, ya, penyalinan materi itu dan penyebarluasannya yang begitu masif, yang begitu intensif, ya, sekali lagi membuat karakter dari dunia online atau media sosial itu bersifat sangat licin. Ya, karena itu kita harus berhati-hati. Nah, menyikapi sekali lagi tadi bahwa ruang media sosial itu sekali lagi bukanlah pasar. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang ruang media sosial itu sebatas mengatakan itu adalah sebuah pasar. Ya. Sekali lagi itu adalah ruang yang namanya ruang interaksi sosial di mana kita ya betul-betul mengibarkan atau memegang teguh apa yang disebut dengan simbiosis mutualis. Saling memberi kehidupan di dalam ruang tersebut. Bukan saling melecehkan satu dengan yang lain, bukan saling mengungguli. Ya. Kehadiran kita dalam ruang media sosial itu tidak, ya, sekalipun dia terbuka memberikan dimensi popularitas, tetapi setiap orang yang masuk di dalamnya hendaknya menyadari bahwa ketika dia hadir, sesungguhnya tidak sedang dalam rangka untuk menyatakan pribadinya jauh lebih utama, jauh lebih hebat dari orang lain yang sudah ada di dalamnya, yang mampu mengungguli orang lain dengan kecepatan yang luar biasa, yang memiliki diikuti oleh subscriber yang begitu banyaknya, dilihat oleh viewer yang ratusan bahkan jutaan. Ini bukan persoalan itu. Internet, online, social media is not about the subscriber, ya, follower atau apapun namanya. Dunia ruang media sosial itu sekali lagi adalah ruang sebagaimana yang kita jalani dari hari ke hari. Ruang di mana kita ya, menghidupi kehidupan ini supaya setiap orang mendapatkan kehidupan, berbagi kehidupan bagi orang lain, menikmati kebersamaan, bercengkrama, saling membangun, membantu, mendorong orang lain untuk bertumbuh, untuk menggapai atau mencapai potensi maksimal dalam dirinya. Karena itu saya yakin bahwa desainer, pembuat platform seperti YouTube, ya, sungguh-sungguh memberikan ruang itu sebagai media kita untuk mengekspresikan diri, membangun ya potensi diri kita untuk saling mendukung, menciptakan konten-konten atau materi-materi yang mempermudah bagi orang lain menemukan solusi di dalam mengembangkan kehidupannya. Jadi sekali lagi di sini kita perlu melihat di dalam konteks ruang media sosial, mungkin kita perlu harus menjauhkan apa yang disebut dengan kompetisi, ya. Kompetisi, banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan reviewer, ya. Harus ada satu kesadaran nilai yang betul-betul kokoh
secara prinsip dipegang oleh siapapun yang ingin masuk dalam media sosial. Setiap media, setiap konten, setiap materi yang Anda sharingkan ke dalam media sosial, dan itu ya manfaatnya diterima oleh satu orang dan kemudian mengubah hidup orang itu, Anda telah melakukan sebuah pekerjaan besar dalam ruang media sosial. Ini penting, ya. Sehingga Anda tidak perlu harus digelisahkan, kejar mengejar, ya, tampil untuk mengungguli orang lain, berkompetisi satu dengan yang lain, sehingga Anda mengatakan Anda orang yang subscribernya terbanyak, yang reviewernya terbanyak, ya, dan seterusnya. Sekali lagi, dunia media sosial bukan bicara soal itu. Kalau kemudian Anda menyebut realitasnya demikian, saya tidak mau mengatakan itu keliru. Tetapi secara prinsip yang harus ditekankan adalah bagaimana kita semua ya, betul-betul memegang prinsip, ya, betul-betul menekankan aspek pelibatan diri atau keterlibatan diri kita dalam media sosial itu dalam rangka memperkuat kehidupan orang lain. Jadi tidak ada aspek egois, tidak ada aspek di mana Anda kemudian mencari cara-cara, segala cara dipakai dalam rangka untuk mengupgrade subscriber, mengupgrade reviewer, dan seterusnya. Sekali lagi, yang perlu di-upgrade, yang harus diperkuat dalam kehadiran, pelibatan diri kita dalam ruang media sosial itu adalah kita bicara tentang sharing ide, sharing solusi, ya, memberikan aspek penghiburan bagi orang lain, sekaligus memberikan aspek dimensi pembelajaran atau pengajaran bagi siapapun, sehingga kita saling belajar, saling mengisi satu dengan yang lain, ya. YouTube atau media platform sosial lainnya itu bukan medan perang, medan pertempuran untuk mengungguli orang lain, bukan medan perang untuk menyatakan bahwa kita ya yang memiliki otoritas untuk menyedot ya semua perhatian publik dan sebagainya. Ruang media sosial adalah ruang bertumbuh kita bersama, ruang kita untuk mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita masuk berumah, tinggal di dalam ruang yang namanya ruang media sosial, ya ada banyak nilai-nilai yang diberikan kepada kita, ditambahkan dalam perjalanan hidup kita. Saya mengingat sebuah ungkapan, sebuah pembelajaran yang saya petik dari seminar atau ceramah dari Dorie Clark, salah seorang dosen di Harvard University dan penulis buku Stand Out. Dia mengatakan bahwa di dalam ruang media sosial atau di dalam ruang online, setidaknya kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, bahwa ketika kita berada di dalam ruang media sosial, yang harus kita lakukan adalah build network. Anda dan saya memiliki kesempatan untuk membangun jaringan, ya, membangun keterhubungan satu dengan yang lain, lintas geografi, lintas ya jati diri atau identitas primordial kita. Yang kedua adalah build audience. Kita dapat membangun audiens kita dapat membangun pendengar kita, yang pada akhirnya kita akan sampai pada yang disebut dengan build community. Kita akan bisa membangun komunitas ya bersama. Jadi ada 3 peluang ini. Bangun jaringan Anda, bangun audiens Anda, bangun komunitas Anda. Ini adalah tahapan-tahapan yang sesungguhnya semua dibungkus atau dikemas dalam sebuah cita-cita yang baik, cita-cita yang mulia, yaitu kita memiliki komunitas kehidupan yang sekali lagi sama-sama memperkuat kehidupan kita. Bukan saling melemahkan, bukan saling mengabaikan satu dengan yang lain, tetapi membawa kita untuk sama-sama hadir di sebuah peradaban baru yang akan membantu kita ya, mencapai potensi terbesar, potensi maksimal dalam perjalanan hidup kita. Saya ingin tambahkan pada catatan akhir saya dengan mengutip salah satu pemikiran dari Paul Ricoeur, bahwa kehidupan bersama di ruang ya, untuk bisa memperkaya satu dengan yang lainnya, dengan sendirinya memperkaya diri, itu adalah perjalanan yang panjang atau long detour. Sehingga ya sekali lagi, yang namanya popularitas yang dikejar secara instan, ya, mengumpulkan massa secara instan, memaksa ya sebuah konten yang dimaksudkan untuk memperkuat personal branding,
dalam rangka dengan cara yang merendahkan kehidupan orang lain, saya kira itu sebuah pilihan terburuk dalam perjalanan hidup kita memaknai arti hidup bersama di ruang media sosial. Kita jumpa di pembahasan yang lain. Salam hebat, salam trio. Like a bird on a tree, I'm just